Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Fauzi Purnomo Sidi, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Lampung Selatan. Dalam video ini, saya ingin menyajikan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Setelah saya mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yang telah saya lakukan di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kelas, saya bersama 3 calon guru penggerak lainnya dari sekolah saya melakukan upaya diseminasi kepada rekan-rekan sejawat. Nah, berikut ini merupakan video lengkap dari kegiatan yang kami lakukan. Selamat menyaksikan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah meminta restu kepada kepala sekolah dan juga berkoordinasi dengan tim manajemen. Dalam hal ini, pimpinan dan tim manajemen menyambut baik niatan kami untuk melakukan diseminasi. Dan pada kegiatan rapat kecil tersebut, disepakati bahwa kegiatan diseminasi budaya positif tersebut dilakukan sekaligus sosialisasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila kepada guru dan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 dan bertepatan dengan Hari Pahlawan. Baik, Bapak Ibu, ini dia tahap persiapan untuk melakukan diseminasi budaya positif di sekolah oleh CGP Angkatan 6 Kabupaten Lampung Selatan dari SMK Negeri 1 Bakauheni. Kita pasang bannernya dulu ya. Naik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bakauheni, Bapak Sukijo SPD akan mewakilkan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru, peserta sosialisasi kelima yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam aula ini guna menghadiri acara sosialisasi pada pagi menjelang siang hari ini. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Kami selaku pemandu acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama acara pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMK Negeri 1 Bakauheni, ketiga doa, keempat, sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara sosialisasi. Kelima, sosialisasi P5 dan pembentukan tim P5. Ketujuh, ada acara diseminasi budaya positif oleh 3 orang CGP, Bapak Sujadi SPD, Bapak Fauzi SPD, dan Pak Edi Humaydi SPD. Yang terakhir, acara Indonesia Raya Merdeka. Berkaitan kegiatan pada hari ini sehingga dapat maju untuk anak-anak didikan peserta sosialisasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan diseminasi budaya positif oleh Bapak CPG di SMK Negeri 1 Bakauheni. Dengan ini acara sosialisasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan diseminasi budaya positif, mari kita terapkan budaya positif di sekolah SMK Negeri 1 Bakauheni dengan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjut ke acara yang kesekian kalinya ya, yaitu acara diseminasi budaya positif. Mari kita terapkan budaya positif di sekolah. Yang mengisi materi yang pertama yaitu Pak Fauzi Purnomo Sidi. Kepada Bapak kami persilakan. Mohon izin berdiri Bapak Ibu. Ya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi'un yang saya hormati, Wakil Kepala Sekretaris Satu tahun ini, Bapak Ibu Dewan Guru, tentunya rekan sejawat yang insya Allah hari ini semua sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini izinkan saya untuk mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Bakauheni oleh kami para calon guru penggerak. Ada 3, yaitu saya sendiri, Fauzi Purwosidi, Bapak Siti, dan juga Bapak Edi Humaydi. Maka dari itu pada kesempatan yang indah ini saya ingin mengucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak Ibu yang sudah rela meluangkan waktunya, kesediaannya untuk dapat hadir dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi. Apa sih yang akan kami lakukan? Yang akan kami lakukan itu sebetulnya adalah sesuatu pengibasan materi yang sudah kami dapat pada pendidikan guru penggerak, yang mudah-mudahan kami rasa ini bermanfaat bagi kami juga bagi kita semua yang ada di sini. Mudah-mudahan. Tapi mohon digarisbawahi Bapak Ibu bahwa di sini kami tidak ada bermaksud untuk mengajari, menggurui, tapi hanya mencoba untuk menyampaikan apa yang sudah kami dapat. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini dia materinya, yaitu adalah budaya positif SMK Negeri 1 Bakauheni seperti apa. Perlu saya sampaikan bahwa dalam pendidikan guru penggerak atau pada sekolah penggerak yang mengikuti pendidikan adalah kepala sekolah, itu ada intervensi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Intervensi tersebut dari Kemendikbud, dalam hal ini Mas Menteri Nadiem Makarim, yaitu yang pertama adalah adanya pendampingan konsultatif. Ini adalah pendampingan dari Kementerian ke sekolah, tapi ini untuk sekolah penggerak Bapak Ibu. Kemudian ada penguatan SDM melalui coaching, dan yang ketiga pembelajaran dengan paradigma baru. Ini yang akan coba kami sampaikan. Pandangan baru terhadap pembelajaran yang mungkin kalau sebelumnya agak sedikit berbeda dengan apa yang akan coba kami sampaikan. Dan mungkin Bapak Ibu juga ada yang sudah mengetahui lebih dulu, tapi mari di sini kita sama-sama untuk berdiskusi, barangkali bisa bermanfaat bagi aktivitas kita di sekolah. Kemudian perencanaan berbasis data atau PDB, dan yang terakhir adalah digitalisasi sekolah. Dan kita sudah mencobanya kalau untuk digitalisasi, mungkin mulai dari sistem informasi manajemen sekolah, mulai dari pengelolaan website, media sosial untuk informasi, kemudian juga dengan penggunaan salah satunya smart school yang sudah kita gunakan itu proses digitalisasi sekolah juga, penggunaan video pembelajaran dan lain-lain, dan tentunya nanti masih banyak lagi, tapi kita akan fokus kepada nomor 3, yaitu mencoba untuk menjelaskan bagaimana pembelajaran dengan paradigma atau pandangan yang baru. Ini Bu, Bapak, kami coba mengutip pandangan atau konsep dasar pemikiran dari Ki Dewantara, yaitu yang mengatakan bahwa kita sebagai guru ini dianalogikan sebagai seorang petani. Apa maksudnya? Kita hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Budaya positif atau ekosistem positif. Di sekolah kita seorang guru hanya bisa memfasilitasi untuk membuat budaya positif di sekolah atau membuat ekosistem di sekolah itu menjadi subur. Karena padi adalah padi yang dari dasar kita tanam akan tumbuhnya padi, tapi bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita dapat memelihara tanaman itu, kita beri pupuk, kita basmi ulat-ulat, mungkin dengan bagaimana pembelajaran yang kita terapkan di kelas, bagaimana kita mencoba untuk memerdekakan siswa misalnya, membasmi jamur-jamur yang mengganggu dan lain sebagainya. Hanya itu yang bisa kita lakukan, adalah membuat lahannya menjadi subur. Kita tidak bisa mengubah anak sesuai dengan kodratnya, melewati dari batas kodratnya, tapi yang bisa kita lakukan adalah menuntut anak untuk mencoba mengembangkan perilaku-perilaku baiknya. Barangkali kodrat alam anak itu berbeda-beda Bapak Ibu. Tentunya ada yang dari dasar lingkungan keluarganya mungkin positif, barangkali ada juga sedikit yang cukup. Yang kita bisa lakukan adalah mengembangkan perilakunya untuk mengangkat nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam dirinya.
Itu yang bisa kita lakukan. Jadi kita tidak usah terlalu stres sebagai seorang guru apabila kita melihat anak-anak yang begitu nakal dan kita merasa frustasi. Tidak, karena sebenarnya yang kita lakukan adalah memfasilitasi untuk dapat menyebabkan perilaku baik-baik. Barangkali itu digunakan untuk memaksimalkan potensi yang ada sehingga bisa mencapailah anak itu kebahagiaan dan keselamatan, ya, untuk di dunia tentunya sebagai manusia, di individu ataupun di anggota masyarakat. Berikutnya Bapak Ibu, ini ada perubahan paradigma. Seperti apa? Saya ingin melakukan simulasi Bapak Ibu. Coba kita berpasang-pasangan. Kita salah satunya berpasang-pasang ya, Bu Reni dengan Bu Melda, misalnya langsung cari pasangan Pak Jamal dengan Pak Bambang ya, mohon izin ya Pak, Bu Sofi dengan Pak Cicu mungkin. Coba dicari pasangan masing-masing Bapak Ibu. Salah satunya mencoba untuk mengepalkan tangan. Salah satunya coba untuk mengepalkan tangan, dan salah satu saja ya, pilih yang mau mengepalkan tangan siapa? Salah satunya saja, ya. Dan anggaplah di tangan kita ini ada sesuatu yang paling berharga dalam diri kita. Di kepala tangan ini terdapat sesuatu yang paling berharga dalam diri kita. Duit. Pak Jamal apa? Apa? Barang yang berharga sekali ya. Nah, yang satunya mencoba untuk melakukan dengan cara apapun, mungkin merayu. Kalau biasanya kalau gagal merayu itu mulai mengancam, memaksa ya, untuk kawan sebelahnya membuka kepala tangannya. Yuk coba dulu, silakan Bapak coba kali Pak Jamal. Mau nggak dibuka sesuatu yang paling berharga ini, mau dikasih nggak? Coba Pak, silakan Pak, coba Pak. Mau merayu. Ayo Pak, ini merayu dulu Pak Jamal itu dan memberikan barang yang Bapak. Jadi saya berusaha untuk membuka apa yang ada di dalam Bapak. Boleh ya Pak, dengan hati yang paling dalam saya ingin melihat isi tahu apa yang ada di dalam kepala Bapak. Luar biasa. Belum dijawab dulu. Dijawab dulu. Iya, baik Bang. Kalau Bapak mau mencoba untuk membuka tangan saya, itu sangat sulit Bapak. Karena orang-orang tertentu yang ada di dalam. Boleh tepuk tangan pada Bapak Jamal. Ya, nggak bisa ya, akan diberikan Bapak Jamal ya. Baik Bapak Ibu, berefisiensi waktu ya. Mungkin ini salah satu contohnya tadi Pak Jamal tidak mau memberikan. Barangkali ada tadi yang memberikan Bapak Ibu. Ada yang mau menyerahkan tadi. Mungkin dengan rayuan kata Bu Menda sama Mem ini, Mem, saya traktir selama 3 tahun di sekolah Mem. Ada yang berhasil merayu, membujuk, atau mengancam, bahkan memaksa untuk yang digigit? Ada? Tidak? Baik Bapak Ibu, jadi yang akan kita ambil pelajaran di sini adalah sesungguhnya apapun itu, baik mau membuka ataupun Pak Jamal misalnya tadi tidak mau membuka, itu sebetulnya motivasi intrinsik dari dalam. Walaupun secara dari luar itu ada dorongan ya sebenarnya, diancam kita takut, tapi sebetulnya itu dari dalam diri kita sendiri, kita mau atau tidak. Apa? Masalahnya kalau menurut kita sudah berharga buat kita, kan kita udah pasti ada tamu, ada kalau pikir males deh sama si orang lain, kan saya udah Iya, buat kita. setuju banget sama Bu Ade. Tepuk tangan buat Bu Ade. Ya, sepakat saya ya Bu, tapi barangkali ada juga yang karena rayuan maut, mungkin kalau Pak Jamal yang rayu dikasih ya Bu. Iya kan? Dikasih, walaupun dikasih itu sebetulnya ya dari diri kita sendiri yang mau mengasih. Jadi itu namanya motivasi intrinsik, dan apa hubungannya dengan apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini? Nanti kita lanjutkan, kita lewat dulu. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sebetulnya perubahan paradigma dari teori kontrol, bahwa yang sering kita lakukan di sekolah Bapak Ibu termasuk saya pun ternyata setelah saya mempelajari modul dan pendidikan guru pekarang ini banyak sekali kekeliruan. Kalau berdasarkan dari teori yang sudah diteliti ya, melalui penelitian, ternyata ada ilusi-ilusi yang kita pikir itu adalah sesuatu yang benar, apalagi diyakini oleh orang banyak. Biasanya diyakini oleh orang banyak itu walaupun salah itu jadi benar gitu. Misalnya ya, yang pertama ilusi kontrol atau sesuatu yang seperti itu, ilusi guru mengontrol murid. Kalau di dalam penelitian ternyata guru itu tidak bisa mengontrol murid. Kita bisa mengontrol diri kita sendiri sama dengan kepala tangan itu. Murid itu sebenarnya mengontrol dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat seorang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu sering saya lakukan sebenarnya. Ya, membuat kritik, membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ternyata sebetulnya itu tidak. Itu hanya ilusi, sesuatu yang semu.
Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif pujian, misalnya kita dengan memuji, dengan memberi reward, ya, itu sebenarnya adalah sesuatu yang semu. Kalaupun berlaku itu sifatnya hanya sementara biasanya, berhasil untuk mendorong seseorang secara eksternal tapi hanya sementara. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, apalagi ini. Kita lanjutkan. Ini dia perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, bahwa ini yang lama ya Bapak Ibu ya, teorinya stimulus respon. Kita mencoba membawa orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain, termasuk pandangan murid. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Murid mencoret-coret kan kita. Selaku saya saran dan prasarana itu, saya paling sebel melihat murid melakukan vandalisme, coret-coret ini. Dulu itu langsung tegur, bahkan keras mungkin ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, coret-coret yang dilakukan itu kalau kita mau memandang murid, bagi mereka itu dia mau memperindah. Itu yang coba kita pahami, dan tentunya tetap ada tindak lanjut ya Bapak Ibu ya. Orang lain bisa mengontrol saya ini tadi, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang benar itu teori kontrolnya kolaborasi atau konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru, opsi-opsi baru, model berpikir menang kalah. Yang benar adalah model berpikir untuk kita menang. Selanjutnya, apakah makna kata disiplin hubungan dengan budaya positif? Yang kita tahu disiplin itu adalah sebagai suatu perilaku untuk patuh. Begitu ya Bapak Ibu. Ternyata makna kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin secara harfiah. Disiplina yang artinya adalah belajar. Sesungguhnya adalah belajar. Kalau dulu disiplin dengan ketidaknyamanan, ya, jadi kalau orang bicara disiplin itu hubungannya, apalagi siswa kita ya, adalah yang berhubungan dengan ketidaknyamanan. Disiplin itu kalau untuk pagi itu tidak nyaman. Padahal disiplin yang bagus gitu ya, untuk keyakinannya kita kuatkan bahwa disiplin itu adalah dilakukan untuk menghargai diri sendiri, untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Berikutnya Bapak Ibu, saya akan coba untuk menyampaikan mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang diyakini bersama oleh warga kelas dan disepakati bersama. Kalau kita biasa dengarnya sebagai misalnya kesepakatan kelas ya, atau kontrak belajar gitu. Apa sih? Yang pertama, nilai-nilai kebajikan inilah yang nantinya akan kita masukkan di dalam kesepakatan kelas itu atau kontrak belajar. Nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai tentunya sesuatu yang berharga yang kita yakini bersama itu adalah hal yang baik, yang positif. Contohnya adalah menghargai, misalnya tanggung jawab, itu Bapak Ibu ya, itu nilai-nilai kebajikan kita semua sudah sama-sama sepakat. Dan salah satu nilai-nilai kebajikan yang sekarang menjadi tujuan pendidikan, ya, yang terbaru tujuan pendidikan itu adalah untuk menciptakan atau mencetak manusia atau peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila yang ada 6 elemen itu: bertakwa, beriman, berakhlak mulia, kemudian mandiri ya, terus apa lagi? Nalar, kritis, kreatif, berkebinekaan global ya, itu ya. Itu nilai-nilai kebajikan universal, gotong royong. Minang ruang, karena kita nanti seperti yang disampaikan Bu Budi tadi, kita akan melakukan proyek penguatan Pancasila ke Minang ruang. Maksud Pak Jamal adalah gotong royong. Oh, tangan Pak Jamal Bang. Itu ya Bapak Ibu ya. Lalu mengapa tidak peraturan saja? Karena yang kita kenal kan peraturan ya Bapak Ibu ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya biar aman. Biar aman ya. Biar aman. Aman itu adalah keyakinan kelasnya sebenarnya. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker? Untuk apa Bapak? Menghindari, ya, menjaga kesehatan. Keyakinan kelasnya itu adalah kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Agar disiplin. Disiplin, ya, itu adalah keyakinan kelasnya. Kalau ini peraturan, biasanya peraturan itu lebih spesifik ya, lebih detail ya. Tapi keyakinan kelas itu nilai-nilainya. Kemudian untuk mendukung motivasi prinsip yang dari dalam tadi,
Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena kalau udah kita yakini daripada peraturan, kalau udah yakin dengan nilai-nilai tadi, mudah-mudahan itu dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk menghargai diri sendiri. Berikutnya, ini dia keyakinan kelas. Pengertiannya sekumpulan nilai-nilai yang menjadi panduan perilaku kelas, disepakati bersama dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Poin-poinnya adalah dibuat oleh siswa dan guru, dijadikan berpedoman berperilaku di dalam kelas. Keyakinan kelas ini yang tadi saya sampaikan nilainya lebih umum atau abstrak, tapi kalau peraturan lebih spesifik atau rinci dan konkret. Berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum, dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan menggunakan kata tidak ya Bapak Ibu. Kalau arahannya seperti itu, kalau yang disampaikan di modul, jangan menggunakan kata tidak. Tidak apa misalnya? Tidak membuang sampah sembarangan. Yang benar membuang sampah pada tempatnya, misalnya seperti itu. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Semua warga kelas ikut kontribusi, bahkan bisa lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu karena dinamis sifatnya. Barangkali sudah perlu dimasukkan keyakinan yang baru atau ada yang diubah. Begitu. Nah, harapannya adalah mungkin saja ini bisa kita terapkan pada ini dan saya ya. Barangkali bisa kita terapkan di kelas, terutama kalau wali kelas ya, terutama untuk wali kelas dan juga untuk semua guru mapel juga bisa melakukan itu untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Semoga saja bisa kita lakukan bersama-sama. Peraturan kelas ini sifatnya lingkupnya kecil. Kalau sudah keyakinan kelas lebih luas, dan imbasnya adalah membuat lingkungan menjadi positif dan akhirnya nanti akan menjadi kebiasaan atau budaya positif di sekolah. Inilah makanya budaya positif juga gitu. Contoh kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu contoh-contoh kesepakatan kelas yang ada. Keyakinan kelas, tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan, tadi 3M kesehatan. Kalau udah yakin kesehatan, mudah-mudahan peraturan tentang menjaga jarak, masker tadi bisa saling menghargai misalnya. Dan ini contoh Bapak Ibu yang sudah coba kami lakukan di kelas ya. Ini giat Pak Edi membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kalau saya kemarin sempat juga yang membuat versi virtual atau digital melalui media Jamboard atau papan tulis virtual. Ini anak-anak membuat di sini sambil diskusi tentunya, dibuat di sini dan ditempel di kelas. Ini nanti kalau ini teknis Bapak Ibu, tapi siokianya ditempel agar bisa diingat oleh anak-anak. Satu contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas di kelas 12 akuntansi melalui media papan tulis virtual Jamboard yang kemudian ditempelkan setelah dicetak. Atau papan tulis virtual secara daring ya, secara online langsung. Tadi Bapak juga sudah membacakan. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan akan dilanjut kepada materi yang berikutnya yang tentu saja terkoneksi dengan apa yang coba saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi dari Pak Fauzi cukup jelas sekali Pak, sistematis, terang benderang apa yang telah Bapak sampaikan. Artinya materi yang disampaikan oleh Pak Fauzi tadi cukup memahami dari materinya. Sini mungkin sedikit pertanyaan Pak. Bapak tadi membicarakan tentang definisi budaya positif, yaitu budaya positif diajarkan dari satu papan ini. Mungkin yang saya angkat sedikit Pak, mohon penjelasannya apa budaya positif yang ada di sekolah kita ini, atau berikan contoh budaya positif yang ada di sekolah kita ini seperti apa Pak, karena itu akan kita kembangkan yang namanya budaya positif itu. Mohon penjelasannya dan mohon maaf Pak kalau pertanyaan saya mengganggu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Jamal, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, memang di awal saat tadi saya menyampaikan di judul itu budaya positif di SMK Negeri 1 Bakauheni, Bapak Ibu. Tapi sebenarnya yang saya sampaikan itu adalah suatu pembahasan dari modul guru penggerak
yang umpamanya bisa kita lakukan itu akan membangun budaya positif yang ada di sekolah. Namun demikian terkait dengan pertanyaan Pak Jamal, tentu saja sudah banyak budaya positif yang kita lakukan bersama di sekolah. Misalnya program-program dari Pak Edi ya selaku kesiswaan, atau meneruskan dari gubernur melalui Pak Gub ya, Lampung Mengaji misalnya Pak. Itu juga termasuk budaya positif di sekolah. Itu salah satu program budaya positif dalam bidang religius. Kemudian kalau dulu dan mungkin enggak, saya tetap kita lakukan ya tadi apel pagi itu juga merupakan budaya positif yang ada di sekolah itu. Salah satu atau salah dua, dan mungkin teman-teman mau menambahi dan juga yang ada di sini mau menambahi budaya positif yang sebenarnya sudah terlihat di sekolah kita itu apa, dan tepat sekali Pak Jamal tadi menyampaikan bahwa itulah yang akan dikembangkan gitu ya Pak Jamal ya. Karena dalam modul pun karena kita tidak menyampaikan di sini sebenarnya dalam membuat visi yang kita fokuskannya kita lihat itu adalah sesuatu yang ada, yang sudah berjalan, yang menjadi potensi, dan itu yang dikembangkan, bukan melihat pada yang tidak ada. Betul begitu Pak ya. Oke. Terima kasih. Ada barangkali yang mau menambahkan budaya positif apa yang ada di sekolah kita? Silakan Pak Menteri. Untuk siswa saja atau untuk guru-guru juga? Untuk apanya nih? Coba kita pakai ini biar kedengaran ya. Siswa saja atau untuk guru-gurunya juga. Maksudnya kalau guru-gurunya juga atau kita bisa jadi independen budaya positif untuk guru misalnya. Kalau di luar guru misalnya gitu Pak. Terus tadi saya lihat yang mahasiswa Pak ya. Saya cari-cari kayaknya nggak ada, ini kayaknya yang permasalahan kita sehari-hari. Satu, budayakan membuang sampah pada tempatnya. Nah itu Pak, saya pengen gitu ya. Sekarang sampai sekarang anak kita itu buang sampah bisa sembarangan aja. Ya, itu aja Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Reni. Salah satu budaya positif membuang sampah pada tempatnya itu harus kita galakan lagi gitu ya Mem ya. Mungkin nanti kita buat poster-poster budaya positif tentang itu ya. Dan tadi pertanyaan Mem Reni, budaya positif ini untuk siswa saja atau untuk guru juga bisa gitu ya. Kalau yang yang kita pelajari atau yang kita sampaikan di sini itu adalah untuk guru kepada siswa di kelas. Tapi ini adalah usul atau masukan yang bagus kalau memang kita sepakati kita mau membuat keyakinan SMK Negeri 1 Bakauni, keyakinan sekolah berarti ya. Kalau ini kan juga keyakinan kelas ya men. Keyakinan kelas itu sebenarnya untuk guru juga men, tapi untuk guru dan siswa di dalam kelas. Tapi usul Mem ini tadi adalah keyakinan sekolah berarti. Kalau mau disepakati bisa, mungkin kita rancang waktunya atau bagaimana. Ya kita sepakati bersama, tapi ya karena ini harus disepakati bersama. Mungkin budaya apa nanti keyakinan kelasnya yang akan kita ini. Terus tadi kata Mem kita buat dalam bentuk banner, setelah kita komunikasikan kita buat dalam bentuk banner kita itu. Terima kasih banyak ya masukannya. Nambahkan dikit lagi Pak. Iya Pak. Menambahkan dikit. Iya silakan. Budaya positif itu artinya perlu kita kembangkan kan. Perlu kita teruskan yang namanya positif. Iya, kira-kira. Dan Bapak mencontohkan tadi, Lampung Mengaji, apel visual. Itu positif semua ya. Tapi kenapa kita hentikan seperti apel visual? Kalau positif, kenapa kita hentikan? Kenapa nggak kita lanjutkan? Karena itu budaya positif yang akan membangun karakter visual. Ya, maksudnya tanggapan dari Bapak bagaimana dalam hal ini? Nah, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Jamal terkait dengan apel ya. Karena sebenarnya kita keterbatasan waktu ya Pak Jamal. Kalau dulu dikonsep oleh kesiswaan ya dan tim bicara dengan bapak kepala sekolah, awalnya kan kita apel, terus kita mau mengintegrasikan Lampung Mengaji di dalam jam pelajaran di pagi hari. Keterbatasan waktu itu Pak, kalau apel paginya dilakukan biasanya Lampung Mengajinya nggak kena begitu kalau yang disampaikan kemarin ya. Tapi dulu itu sempat juga kita mau mengkonsep apel itu tetap ada tapi tidak setiap hari begitu. Barangkali nanti itu menjadi masukan juga bagaimana nanti biar apel pagi bisa tetap berjalan untuk meningkatkan atau mengembangkan budaya positif dari sekolah. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Jamal. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, masukan-masukannya Bapak Ibu. Kita lanjutkan kepada diseminasi kedua materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Sujadi. Pada Bapak Sujadi disilakan. Bagus sekali. Budaya positif di sekolah sudah banyak. Salah satunya siswa salaman ke guru pun itu budaya positif. Senyum, sapa, salam itu salah satunya adalah budaya positif. Terus menghormati guru itu juga budaya positif. Tetapi dalam CDP ini kita diajak untuk membawa perubahan yang ke arah yang positif. Jadi apa yang kita dapat kita keluarkan
syukur-syukur bisa menjadi sebuah perubahan yang ke arah yang positif. Tetapi hal itu juga harus dilihat kondisi, apa kelemahan kita, apa kelebihan kita untuk dijadikan sebuah visi dan misi ke depannya. Seperti pertanyaan berikutnya dari beliau Bapak Jamal, mengapa apel itu kok diberikan, padahal itu budaya positif. Betul, mungkin dianalisis kelemahan dan kelebihannya, keunggulannya mungkin belum ditemukan, bagaimana penanganannya, apakah jumlah guru yang bisa untuk mengatasi kegiatan apel itu kurang atau bagaimana, itu nanti ketika dianalisis. Sebetulnya di materi 1 ini, modul 1 ada namanya inventory apresiasi, itu bagaimana kelemahan itu menjadi sebuah keunggulan. Cuman kayaknya waktu yang tidak memungkinkan, kita dari 3 JDP kayaknya tidak sempat memberikan tentang baca itu, inventory apresiasi itu. Kebetulan giliran saya itu yang diberikan adalah bagaimana teori motivasi dan juga 5 posisi kontrol. Sebelumnya kita masuk ke materi, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah ini kutipannya dari sebuah disiplin dosen. Ini ada 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu instruksi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini saya besarkan dulu ya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau instruksi. Untuk menjadi orang yang meyakinkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, itu instruksi. Tadi Pak Fauzi sudah menyampaikan motivasi, betul. Motivasi itu penting. Yang kita gali adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Motivasi dari luar itu ada penghargaan, ada hukuman, ya. Itu motivasi dari luar. Melakukan sesuatu dengan tujuan apa? Oh, saya pengen dikasih pujian, saya pengen dibayar. Itu dari luar. Oh, saya ditekan. Kalau kamu tidak mau melakukan itu, maka saya hukum kamu. Seperti yang mengepalkan tangan tadi, rayuan itu bisa rayuan yang mau melakukan. Seperti kata Pak Fauzi, bisa dengan hukuman. Contoh, jika seorang yang mengepalkan tangan itu perempuan, saya yang disuruh supaya membuka tangan itu, maka saya menggunakan ancaman atau hukuman. Kalau ibu nggak buka, masa cium ibu, pasti membuka. Iya, itu kan bagaimana metode. Ya. Tetapi apakah itu benar? Kan enggak seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini adalah strategi kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu. Kemudian di dalam motivasi, apa itu teori motivasi, penghargaan dan hukuman, itu ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi, Bapak Ibu. Yang diperkenalkan sebetulnya yang paling bagus apa? Yang saya dapat adalah restitusi. Nah, kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan, itu seperti itu. Nah, berikutnya lagi bagaimana menyikapi hal-hal seperti ini. Karena waktunya cepat, Bapak Ibu, saya ini kan contoh adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi, Bapak Ibu? Ini adalah apa, Bapak Ibu? Hukuman apa konsekuensi? Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan sepak bola basket karena terlambat hadir di sekolah. Ini adalah hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ini adalah konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret adalah konsekuensi. Jadi pilihannya terletak pada Bapak Ibu, mau bagaimana menerapkannya. Pilih mau menggunakan hukuman atau menggunakan konsekuensi. Tetapi ada pilihan yang paling bagus, yaitu restitusi, Bapak Ibu. Ya, bagaimana dengan restitusi itu, Bapak Ibu? Kita lihat. Nah, ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Apakah mau jadi seorang penghukum? Apakah menjadi seorang yang membuat rasa bersalah? Apakah mau menjadi seorang pemantau? Atau menjadi seorang manajer? Betul.
Ini pilihannya kepada Bapak Ibu semua. Seandainya, ya, seandainya sampai tidak bisa menjadi seorang manajer, minimal menjadi teman, Bapak Ibu. Minimal menjadi teman. Nah, ini saya kasih gambaran sedikit sebelum saya lanjutkan. Contoh, bagaimana seorang siswa sampai kasus kriminal di sekolah. Apakah kita akan menjadi seorang manajer atau pemantau? Tidak bisa, Bapak Ibu. Itu harus diserahkan ke yang berwajib. Kita cuma sebagai teman bagi mereka. Itu seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Kasih batasan seperti itu, Bapak Ibu. Penghukum. Nah, ini. Apa penghukum itu? Nada suaranya tinggi, terlambat lagi. Ya kan? Bagaimana perasaan murid kalau dibutuhkan? Ya kan? Itu penghukum. Hasilnya apa? Kemungkinan murid marah. Ujungnya mobil saya dicoret-coret pakai paku. Karena murid dampaknya psikologisnya berat, Bapak Ibu. Nih, kemudian apakah mau membuat rasa bersalah? Ini yang sering saya akui. Saya memang sering berposisi pada ini. Dan ini harus berubah, Bapak Ibu. Ya. Adi, kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji tidak melakukan. Bagaimana perasaan murid kita kok seperti ini? Kecewa mereka. Hasilnya bagaimana? Hasilnya hampir sama. Mereka menumpahkan amarah di belakang kita. Ada kata-kata kotor, gurunya sudah jalan kemana, dia ngomong kata-kata kotor. Ya kan? Jengkel soalnya. Nah, kemudian lagi teman, nadanya ramah, lemah lembut, akrab. Adi, ayolah bagaimana kamu sendiri berlakulah bagi saya. Teman, itu berarti kita dianggap saudara. Berlakulah bagi saya. Pandanglah saya. Hargai saya, jangan sampai saya ditegur kepala sekolah. Kamu di sekolah ribut, di kelas ribut, nanti kepala sekolah kesini. Kita mestikan sebagai teman bagi mereka. Bagaimana perasaan murid itu? Mereka senang, pastinya wah saya dianggap teman. Terus apa yang akan mereka lakukan? Nah, mereka akan berubah menjadi yang lebih baik. Tapi apakah sudah maksimal? Belum, Bapak Ibu. Ada lagi sebagai pemantau. Bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai pelajaran? Tahu Pak Guru. Terlambat 15 menit. Apa konsekuensinya? Nah, masih ada konsekuensi di sini. Ya, masih ada konsekuensi. Padahal sebetulnya teori 5 kontrol itu menghilangkan hukuman dan konsekuensi di situ. Nah, bagaimana perasaannya anak? Diperlakukan seperti itu. Murid bagaimana perasaannya? Contoh tadi ada kasus, saya menumpahkan di sini, saya ngepel, itu konsekuensi yang saya jalankan sebagai pemantau saja. Lalu apa yang lebih bagus? Ada lagi adalah sebagai posisi seorang manajer. Bukan, ini kebablasan Pak. Kebablasan Pak. Kebablasan. Ada yang posisi manajer. Posisi manajer itu lebih dari yang paling bagus. Nah, ini posisi manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekati murid, tidak manggil dari jarak jauh. Oh ya, di sini, ya, tidak kaku. Tepuk. Jadi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Pertanyaannya seperti itu. Pasti dia jawab, tahu lah Pak, jam 7. Kamu kok terlambat, bagaimana kamu perbaiki masalah itu? Kuncinya di kata-kata itu. Diajak berpikir, Bapak Ibu. Diajak berpikir. Nah, terus ada lagi Adinya. Bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Adi? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Ada pertanyaan keyakinan kelas. Apakah Adi tahu keyakinan kelas kita? Nah, pertanyaan keyakinan kelas sebelum melakukan hal-hal itu, hal pokok pertama adalah keyakinan kelas harus dibentuk, Bapak Ibu. Seperti pesan dari beliau Bapak Mauji tadi. Keyakinan kelas harus dibentuk sebagai dasar kita akan melakukan budaya positif. Itu Bapak Ibu. Kuncinya di situ, Bapak Ibu. Nah, setelah murid diperlakukan seperti itu, kita diperlakukan seperti itu, kita akan nyaman, Bapak Ibu. Betul kan? Kita akan nyaman. Kita tidak akan punya dendam, akan mempersatukan segala hal, Bapak Ibu.
Nah, ini ada sedikit contoh semacam ini Bapak Ibu. Penghukum, mengkritik, menunjuk-nunjuk. Nah, pembuat merasa bersalah, membuat kecewaan yang mendalam, membuat alasan-alasan sebagai teman, menghitung dan mengukur, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini adalah 5 posisi kontrol sebagai bagian dari tindak lanjut budaya positif kita Bapak Ibu. Ya, mungkin seperti ini Bapak Ibu yang bisa saya berikan, ada sedikit video bahwa mungkin sebagai misalnya 3 menit ini warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Rois. Silakan dulu. Rois, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat ya, orang tua sehat. Alhamdulillah sehat. Lalu kenapa Bapak panggil ke sini? Kenapa? Karena kayak ini contek. Karena kamu melakukan kesalahan tadi ya. Ya ini Tidak apa-apa ya, bahwa melakukan kesalahan itu adalah sifat yang manusia. Tidak hanya kamu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan berkecil hati karena kamu melakukan kesalahan. Bapak perlu tahu kenapa Sosial Rois melakukan hal seperti itu. karena nggak pernah belajar. Karena kamu tidak belajar. Persiapan ya, ujian ya. Karena ujian itu sebelumnya sudah diberitahu ya, ujian ya. Nah, kemudian kira-kira apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu atau kedepannya seperti apa biar tidak mengulangi hal yang sama. Jadi belajar. Jadi belajar, kemudian Terus masuk kelas terus. Ya. Kalau sedang ujian harus apa? belajar. Belajar. Dan di pagi hari Pagi hari nanti bangun pagi. ya, terus pagi. Itu adalah solusi kami ya, kami sudah tahu apa, tapi kamu juga tahu bagaimana cara dan kita telah memiliki dan Oke Bapak Ibu, terima kasih dari saya. Kemudiannya saya mohon maaf ya, waktu dan tempat saya berikan kepada beliau Bapak Fauzi. Nanti ada waktu pertanyaan Bapak Ibu ya. Iya. Baik Bapak Ibu dan Guru yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Tentu kami Bapak Ibu Dewan kami bertiga di depan yang pasti sudah mengganggu aktivitas Bapak Ibu Dewan Guru semuanya, tapi yang pasti ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kami. Sebelum kita memasuki materi ini, Bapak Ibu mungkin beberapa penjelasan di awal tadi agak sedikit menggerutkan dahi, seolah-olah ada pertanyaan apa ya seperti itu, mungkin tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan dalam mana. Nah kuncinya adalah Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini kita dituntut ya untuk mengubah paradigma kita yang selama ini atau mindset kita selama ini menuju ke kurikulum yang berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu sebenarnya Bapak Ibu. Di awal juga kami juga agak sedikit menurunkan dahi. Apa iya dengan cara lemah lembut seperti itu kami laksanakan di STM, di SMK Negeri 1 Bakaheni yang konon siswanya yang luar biasa, lakunya, karakternya yang sudah terbentuk seperti itu, apa bisa jalan? Tapi Bapak Ibu, sebelum saya sejak jauh masuk ke materi saya mengenai restitusi, ya. Jadi materi kami ini di modul 1 ini saling terkaitan Bapak Ibu. Jadi saya nanti akan menjelaskan bagaimana teknis pendekatan restitusi yang tadi disampaikan oleh Pak Sujadi. Jadi perlahan Bapak Ibu mungkin ada beberapa dari kawan-kawan melihat saya bukan berubah ya, perlahan agak sedikit saya mengalami perlahan perubahan dalam penanganan siswa. Yang dulu saya selalu melakukan hukuman, yang dulu saya selalu marah, yang tidak pernah lepas selalu marah, ya kan? Jadi perlahan saya akan gunakan metode pendekatan restitusi atau 5 kontrol tadi yang disampaikan oleh Pak
Sujadi tadi terkait dengan posisi kita sebagai guru di posisi sebagai manajer. Jadi manajer itu adalah kontrolnya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah bagaimana kita mengubahnya, Bapak Ibu, mengubah motivasi siswa yang tadinya motivasinya rata-rata ekstrinsik, kita ubah menjadi motivasinya intrinsik. Apa itu ekstrinsik? Selama ini saya lakukan adalah, kamu misalkan, Haji, kamu selalu terlambat. Sekarang push up 500. Itu yang selalu saya lakukan. Ya kan? Datang lagi siswa melakukan suatu kesalahan, saya hukum juga. Dan itu sukses nggak? Enggak. Ya sebenarnya sukses juga sehari itu, cuma tidak jangka panjang Bapak Ibu. Dan juga dampaknya adalah ketika ketemu saya, anak akan tertib. Ketemu dengan guru yang lain, ada ibu itu santai aja, telat santai aja. Sama halnya seperti misalkan, mohon maaf, kawan-kawan kita di bagian gerbang, Pak Jinja, ketika musik 12 HP, nggak dianggap sama anak-anak 12 HP misalkan ya, siswa-siswa yang ada. Ketika saya datang, buat semua, karena selalu saya lakukan itu. Sukses nggak? Ya sukses juga, tapi jangkanya pendek. Nah itu dampaknya tidak. Kenapa? Karena itu adalah motivasi ekstrinsik. Anak akan melakukan sesuatu karena si A. Anak melakukan sesuatu karena hukuman, takut kena hukum. Anak melakukan sesuatu karena ada penghargaan. Saya enak belajar sama si ibu itulah, karena ibu itu setiap ada pelajaran kuis dia selalu memberikan hadiah. Ketika ibu itu tidak hadir, digantikan dengan guru yang lain, pastinya kita akan diabaikan oleh siswa itu. Wah nggak enak ibu itu, nggak asik, enakan ibu itu. Nah, inilah yang terjadi Bapak Ibu. Jadi harapannya adalah kita sama-sama transformasi, mengubah paradigma kita, bagaimana siswa itu betul-betul kita bangun dari motivasi intrinsik dari dalam. Seperti halnya yang saya lakukan dalam video nanti akan saya tayangkan. Oke, diseminasi ya. Diseminasi mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya apa sih diseminasi? Diseminasi itu mengajak, menyampaikan informasi kepada suatu kelompok atau rekan-rekan semuanya untuk bisa dipahami, dilaksanakan secara bersama-sama. Tidak hanya diinformasikan, tapi tidak dijalani. Harapannya diseminasi itu disampaikan, kita sama-sama melaksanakan. Itu namanya diseminasi. Nah, ini secara keseluruhannya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Fauzi, Pak Sujadi. Teori kontrol yang sudah dilakukan oleh Dr. William Glasser. Di sini ada teori motivasi. Ada dua, ada teori motivasi ekstrinsik. Anak itu akan tertib, akan rajin karena ada sesuatu yang dikejar, karena ada penghargaan, karena takut dihukum. Nah ini motivasi ekstrinsik. Yang kita harapkan di sini motivasi intrinsik. Apa tujuannya? Untuk menghargai diri sendiri. Bagaimana untuk menghargai diri sendiri? Menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Saling menghargai, bertanggung jawab, ya kan? Disiplin dan seterusnya. Kemudian diterapkan dalam suatu keyakinan kelas yang sudah disampaikan oleh Pak Paulus. Nah, kemudian tadi berikutnya disampaikan oleh Pak Sujadi 5 posisi kontrol. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya yakin kita semua dari nomor 1, 2, 3, 4 ini seringnya kita lakukan, tapi kita jarang menggunakan yang kontrol yang manajer. Karena kita ya mau nggak mau kita harus merubah paradigma kita. Itu kuncinya Bapak Ibu. Mindset kita harus kita rubah. Jadi bagaimana metodenya di dalam manajer itu adalah kita harus melakukan pendekatan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan siswa. Oke, lanjut. Nah ini Bapak Ibu, apa sih sebenarnya restitusi? Menurut dosen itu adalah
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, sudah saya lakukan Bapak Ibu, perlahan saya lakukan terhadap siswa-siswa dan terlihat agak sedikit perubahan Bapak Ibu. Walaupun perubahannya agak jangka panjang, tidak cepat ya. Karena kita juga sebagai guru yang masih belajar ini kan bukan Superman ya, yang bisa langsung cepat mengubah sesuatu, tapi ini adalah proses. Itu yang kita maksud dengan restitusi. Ciri-cirinya ada 9 Bapak Ibu. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sujadi di situ. Kenapa kamu terlambat? Saya pecahkan Pak. Oke, kita akui dulu kesalahan mereka itu seperti apa. Kemudian sebaiknya bagaimana? Sebaiknya dia akan cerita, kita gali kesalahan mereka itu apa sebenarnya. Oke, kita anggap dia jujur dengan ban motornya pecah. Sebaiknya bagaimana supaya untuk mengatasi supaya tidak terjadi berulang seperti kesalahan yang sama. Pasti mereka akan menjawab, iya Pak, besok diperiksa dulu, dicek dulu anginnya dan sebagainya. Jadi kita anggap, kita ajak ngobrol. Kemudian memperbaiki hubungan. Ternyata betul Bapak Ibu, yang nomor 3 ini, apalagi anak-anak kita yang udah usianya 17-18, ketika kita lakukan sesuatu frontal, kita marah sama siswa itu pasti akan gedek maksudnya, pasti benci sama kita. Ketika kita ajak mereka berkomunikasi dengan baik, itu justru dampaknya akan berbeda Bapak Ibu. Dan itu saya rasakan. Kemudian selanjutnya nomor 3, tawaran bukan paksa. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi ketika siswa salah itu di akhir di endingnya kita tanya, menurut kamu solusinya bagaimana? Ya sebaiknya begini Pak. Oke, sepakat dengan apa yang kamu sampaikan. Berarti besok bisa berubah ya. Seperti itu aja Bapak Ibu. Memang iya, kebiasaan kita kan kita pasti akan marah, semuanya marah. Memang itu kan marahnya. Sering marah saya Pak. Marahnya spontan Pak ya. Spontan nggak bisa iya. Saya bukan ahli drama ya. Jadi Pak, kembali terus. Nah ini Pak, pendekatan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ketika anak kita tanya, misalkan berkelahi, ya kan? Jangan kita langsung vonis, wah kamu tidak benar, kamu ini salah. Wah tenang ya, banting dan sebagainya. Ya kita rubah bahwa setiap manusia pernah melakukan suatu kesalahan. Termasuk Bapak Ibu dengan guru juga pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana dari kesalahan yang pernah kamu lakukan itu kita bisa perbaiki. Nah kita ajak komunikasi seperti itu. Kemudian selanjutnya validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Kita tanya lagi bagaimana sebaiknya. Ya nggak berantem Pak, tahan emosi, saling menghargai dan seterusnya. Kira-kira gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah di sini kita kembali kepada keyakinan kelas yang tadi sudah dibentuk, yang sudah dikonsep, yang sudah dibuat bersama siswa di kelas yang tadi disampaikan oleh Pak Fauzi tadi. Menurut kamu berkelahi tadi kira-kira itu bagaimana menurut keyakinan kelas? Ya Pak itu melanggar. Sebaiknya bagaimana? Ya kan gitu. Jadi kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Selanjutnya Bapak Ibu.
menstabilkan identitas dan pendekatan segitiga tadi. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini adalah kata-kata yang bisa kita sampaikan kepada siswa ketika siswa melakukan suatu kesalahan. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini semua pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bisa kita kembangkan kepada siswa. Jadi restitusi ini Bapak Ibu adalah bagaimana kita pendekatan terhadap siswa untuk menemukan solusi, ya, bukan menghakimi, bukan menghukum, tapi menemukan solusi. Yang validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Misalkan berantem, oh gimana nggak saya melawan Pak? Headset saya dirusak, seperti Haikal sudah pernah saya lakukan restitusi. Ya headset saya dirusak pasti injek-injek. Ya wajar, kata saya bilang gitu. Wajar. Saya juga Bapak Ibu guru kalau seperti itu pasti sama dengan kamu. Ada. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Ya, intinya mencari solusi. Terus yang terakhir Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Ini keyakinan kelas. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Tadi saya sampaikan, saling menghargai, bertanggung jawab, ya kan, dan seterusnya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya kan? Nanti anak-anak bisa menjawab. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Yang pasti saya ingin jadi anak sukses, Bapak. Nah, kalau sukses harus bagaimana? Ya harus disiplin, Pak, menghargai. Nah, mereka akan menjawab ke sana. Kamu apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita kembangkan. Mungkin itu Bapak Ibu, kita dibatasi waktu. Intinya restitusi itu adalah kita sebagai seorang guru, posisi kontrol kita sebagai manajer adalah melakukan atau mencari solusi terhadap siswa-siswa yang bermasalah, bukan menghukumi, bukan menghardik dan seterusnya. Tapi kita cari solusi dengan cara ada beberapa pertanyaan seperti itu. Ya, cukup mungkin Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada kami semuanya. Waktu habis. Oh iya, silakan Bapak Ibu. Sebelum ada pertanyaan, boleh. Silakan Bu Budi. Kami persilakan. Sebelum saya bertanya, saya ingin tanya dulu dengan para Bapak Ibu CGP yang sangat menarik sekali budaya positif ini. Ya. Sebenarnya di sekolah kita yang sudah terjadi budaya positif yang ada di sekolahnya, seperti datang tepat waktu, gitu kan, budaya positif ya Pak ya. Terus kalau di ruang guru seperti yang disampaikan Bu Reni tadi, 10 budaya malu itu sebenarnya sudah ada. Nah, tapi sebelum saya tanyakan, ini kesepakatan kelas yang asalnya dari siswa. Ya kan, dari siswa sendiri yang diberi motivasi pertanyaan oleh gurunya, kemudian mereka apa jawabannya ditempelkan, gitu. Kemudian itu menjadi kesepakatan kelas. Setelah menjadi kesepakatan kelas, jika siswa melanggar, gitu ya, apakah kita akan menghukum atau memberi konsekuensi atau kita memberi restitusi, gitu ya. Untuk selanjutnya bisakah ditularkan ya untuk pertemuan selanjutnya kita bisa membuat kesepakatan di setiap pembelajaran kita, apakah bisa ditularkan pertanyaan-pertanyaan apa yang digali Bapak Ibu kemarin
di kelas yang Bapak Ibu sampaikan, sehingga menjadi keyakinan kelas setiap mapel ya. Kemudian yang kedua, bisa nggak keyakinan kelas ini menjadi keyakinan kantor? Ya, di ruang kita sebagai guru, kita juga butuh keyakinan guru ya. Misalkan apalah gitu, sehingga sebenarnya yang bermasalah tidak hanya siswa ya, kita sendiri sebagai antar guru juga sebenarnya kadang ada masalah. Kalau ada keyakinan di kita juga, kalau ada seperti ini asik juga kayaknya. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Budi. Kita tampung pertanyaan yang berikutnya dari BK. Ibu BK yang sering kalau gimana? Oke, boleh kalau gitu. Kayaknya lebih sikit-sikit. Sibuk. Nih. Oke, cukup. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Budi pertanyaannya. Tadi saya sudah duduk, sekarang saya tak posisi berdiri ya, Bapak Ibu ke bawah. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas yang ekstrim itu di TKN. Kelas 12, betul Pak? Kelas 11 sudah saya buat dahulu, tetapi kelas 12-nya usul itu betul-betul ekstrim. Karena memang namanya kelas laki-laki seperti itu ekstrim betul. Jadi keyakinan kelas itu seorang siswa saya suruh membuka apa kebenaran universal itu apa saja isinya. Nah, berdiri di kelas dia baca. Kebetulan namanya Perian ya, yang sanggup baca di depan itu Perian. Wah, dibaca di situ kan ada disiplin Pak, tanggung jawab. Nah terus habis itu saya tulis disiplin tanggung jawab, saya tulis 80. Terus habis itu sekarang kalian berpikir sendiri apa sih betul tanggung jawab itu, apa sih betul disiplin itu, ditulis. Tulisannya ketika saya baca saya terkejut. Pak, keyakinan kelasnya WC selalu bersih. Wah, kaget juga saya. Kaget juga. Dimintanya WC selalu bersih. Wah, kok keyakinannya kelas saya nah, ada yang Pak pulangnya lebih cepat. Ekstrim jawabannya. Kalau mungkin yang muridnya perempuan yang akuntansi MN mungkin nggak akan seperti itu. Wah, Pak, muridnya itu kalau ngajar ini aja Pak sebentar aja. Ya. Pak, boleh nggak pakai lipstick? Itu seperti itu. Tempelan-tempelannya itu, Pak, kami boleh tidur di kelas Pak karena ngantuk. Jadi yang diminta anak TK itu ekstrim seperti itu. Tapi kita sebagai guru nggak bisa seperti itu. Kita arahkan, ya. Oh bersih itu maksudnya ke apa? Nah, ada namanya kebersihan ataupun apa kayak gitu kan. Pak, masuknya itu jam 9.30 menit sih Pak. Seperti itu. Yaitu kita arahkan. Ada aturan sekolah. Berarti kalian di sini harus disiplin. Nah, ketika tempelan-tempelan itu kita arahkan dengan namanya kebenaran universal itu tadi, itu sampainya kalian sejajarkan. Keinginan anak-anak tadi disejajarkan. Oh ini masuknya ke sini. Besok kalau kamu melanggar aturan enggak berangkatnya telat, ya, maka kalian harus melanggar keyakinan disiplin. Seperti itu. Jadi disejajarkan biar dia itu tahu keyakinan apa sih. Kalau saya telat itu disiplin. Keyakinan apa sih kok kelasnya kotor itu dibuat kotor. Nah terus dipancing mereka itu. Saya pancing. Saya sejajarkan lagi satu kolom lagi. Seandainya kalian melanggar, ya, melanggar disiplin ini terlambat terus kalian pengennya apa? Hukuman, konsekuensi, atau berpikir? Saya mending hukuman Pak, kalian push up 10 kali Pak, selesai katanya. Jawabannya seperti itu. Betul. Karena gini, ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan seorang CGP di kelompok kami kepada instruktur, Pak, bagaimana Pak dengan hukuman itu Pak? Apakah itu mempan? Kita minum obat kilat amoksisilin saja Bapak Ibu, dosis rendah, lama-lama nggak mempan, harus ditingkatkan.
Hukuman itu akan efektif ketika dosisnya ditingkatkan. Tetapi ketika dosisnya sama saja resisten. Penghargaan ketika dosisnya sama saja resisten. Ketika ditingkatkan pun baru efektif, tetapi untuk saat itu. Hari berikutnya harus ditingkatkan lagi. Hari ini dikasih hadiah 10.000, besok 10.000 lagi Pak, kemarin udah. Ditingkatkan 100.000. Habis itu 100.000 kemarin sudah 1 juta. Mau seberapa kita yang mau berikan? Sekarang usah 10 kali aja, 10 kali kecil, ya kan? 100 kali. Besok-besok terbiasa. 100 kali kecil. Itulah namanya hukuman, Bapak Ibu. Saya tanya, saya pilih konsekuensi aja Pak. Apa konsekuensinya ketika kamu terlambat? Terlambatnya kamu seandainya 10 kemarin yang terakhir terlambatnya sampai jam 9.30 menit ya. Ada yang terlambat segitu ya, PKR. Nah, itu konsekuensinya apa? Pelajaran saya sampai mana? Nah, mereka menyusun catatan sampai pelajaran itu sampai mana. Jadi pas itu saya jelaskan tentang penggunaan timing lag. Nah, dia membuat catatan tentang timing lag itu, Bapak Ibu. Itu konsekuensinya. Ya, saya tahu Pak, saya harus tahu bahwa ini pelajaran ini, maka saya akan membuat catatannya Pak. Nah itu seperti itu. Apakah itu maksimal semuanya? Enggak. Tetapi mengapa saya lakukan? Perubahan tidak bisa besar-besaran Bapak Ibu. Perubahan dimulai dari hal sedikit-sedikit. Nanti lama-lama biasanya akan ikut semua. Dan kebetulan sampai ini mohon maaf, sampai kebentuk ini tiket. Rebutan mereka, Pak saya tiketnya hari Senin aja Pak, saya Jumat aja Pak. Kalau Jumat nggak mau, saya tiketnya di bawah nggak bersih. Nah, kalau di kelas sana saya harus tiket. Dan ada yang saya respon, bagaimana merespon anak permintaan bersih-bersih. Kemarin saya sudah ngomong Pak bisa minta nama. Saya siapkan bersih-bersih. Saya keluarin ini teman-teman tolong dibersihkan WC. Saya serahin ke anak, WC ini udah bersih. Kalian kesanggupannya, komitmennya bagaimana? Menjaga kebersihan Pak. Nanti kami tanggung jawab Pak. Gak bakal baru lagi, bakalan bersih. Tapi Bapak harus ini, jangan boleh Pak orang luar itu numpang di sini. Itu seperti itu. Kadang-kadang kan Pak Satpam numpang, mereka kan komplain. Ini dibersihin kami Pak Satpamnya numpang. Itu seperti itu. Jadi nanti seandainya dalam proses mau membuat keyakinan kelas, guru merangsang anak untuk berpikir. Ya, kebetulan disimpulkan apa yang jangan ditulis mentah-mentah. Pengen pulang cepat. Nah, itu disandingkan dengan aturan sekolah, kemudian disandingkan dengan yang namanya ya betul seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih, mungkin Pak Fauzi yang jobnya ini bisa lebih ungkap. Oh iya. Terima kasih Bu Budi. Tadi pertanyaan tentang keyakinan Bapak ya, Ibu ya. Keyakinan bahwa tadi apabila tidak dilakukan, maka apa yang akan tidak lanjutnya. Kalau harapannya berdasarkan apa yang kalian baca itu melakukan restitusi. Jadi tetap. Dan memang sesuatu yang tidak mudah yang Bapak Ibu ya. Apabila mereka melakukan suatu pelanggaran, kita lakukan restitusi. Besok melanggar lagi, lalu apa lagi yang harus kita lakukan kan gitu ya? Ya restitusi itu adalah segala sesuatu yang tidak mudah, harus konsisten juga kita lakukan aja restitusi. Barangkali Bapak Ibu dengan melakukannya berulang, kita menjadi lebih skill kita dalam melakukan restitusi itu bertambah. Barangkali ada kalimat-kalimat yang sebelumnya kita tidak sampaikan di kedua kali atau ketiga kali kita sampaikan kita bertemu hati anak, dan barangkali dengan ketiga kali atau keempat kali ini si anak mulai tumbuh motivasi dan prinsipnya. Jadi dengan posisi kontrol manager yang ada, maka sudah tidak ada lagi hukuman ataupun konsekuensi. Walaupun itu sulit, termasuk untuk diri saya sendiri, tapi tetap akan mencoba dengan barangkali nanti saling mengingatkan. Kalau kami tentunya apalagi ya, karena yang di sini mendapat tugas untuk membebaskan mungkin masih suka dengan anak-anak itu menghukum, memberikan konsekuensi. Apalagi biasanya kalau yang sudah terbiasa ya para lama-lama ya biasanya spontan pasti melihat anak langsung terucap saja, itu kan tidak boleh dilakukan. Kita saling mengingatkan.
Terus kemudian yang kesepakatan guru itu tadi sebetulnya linknya dengan apa yang ditanya oleh Bu Leni yang namanya tadi kata Menteri ini bisa nggak dipakai untuk guru-guru gitu. Jadinya kalau tadi keyakinan kelas maka itu adalah keyakinan sekolah gitu ya. Keyakinan sekolah maksudnya kantor lah atau keyakinan kantor yang ke depan atau kalau sekarang kan kita membuat kayaknya belum seperti tapi itu memungkinkan Bapak Ibu tinggal nanti kita sepakati bersama atau bagaimana Bapak Kepala Sekolah itu bisa membimbing kita ke arah sana. Kalau kami hanya menyampaikan ini nanti kita lanjut bisa kita diskusikan tentunya. Terima kasih. Sama Bapak Ibu, sebenarnya sudah saya sampaikan di awal, kita bukan manusia yang sempurna, ya kan? Bukan Superman, tapi kita mengajar. Ya memang restitusi ini kan adalah metode ya, metode pendekatan terhadap siswa untuk membangun motivasi prinsip. Makanya tadi yang saya sampaikan bagaimana solusinya, di akhirnya bagaimana solusinya. Jadi memang agak sedikit juga saya proses yang namanya proses mengarah kepada konsekuensi, perlahan mengarah yang masih sedikit menggunakan konsekuensi. Kenapa yang tadi disampaikan saya sepakat dengan Pak Sujadi tadi, kalau sakitnya parah ya harus obatnya ada sedikit ini ya, iya khusus lah spesial obatnya. Jadi beberapa kali saya lakukan terhadap siswa, oke nak. Seperti anak 12 saya kemarin 12 TKR, dia selalu memakai sepatu putih dengan alasan sepatunya rusak. Oke, kita turut inilah yang merasakan bahwa membeli sepatu itu agak mahal kan gitu, tidak langsung memarahi dia. Oke, tapi besok saya bawa ke Pak. Oh gitu, jadi kalau begitu silakan dibawa. Pokoknya nanti Pak kalau nggak saya bawa Pak, Bapak ambil aja sepatu dia, nggak usah saya ambil, kamu aja langsung nyerahin sendiri kalau memang Bapak mesranya, ya gitu. Nah perlahan seperti itu saya agak sedikit masih konsekuensi juga, itu konsekuensi juga. Tapi itu adalah keputusan atau jawaban dari siswa itu sendiri. Gitu. Akhirnya ketemu dia, gimana kemarin? Oh iya Pak, maaf Pak, iya Pak ini sepatu saya. Ya sebenarnya saya nggak mesti harus menahan sepatu kamu. Saya ingin kamu jujur, jujur aja apa adanya. Kalau memang rusak, kalau memang nggak ada. Gitu. Jadi lagi ya nggak ada marahnya saya coba untuk tidak marah. Dan yang saya lakukan dampaknya tetap positif. Anak ketemu saya nggak marah. Halo Pak. Beda dengan anak-anak yang saya lakukan, tak, ketemu di jalan dicuekin, bisa dicukur saya. Itu dampak positif. Tapi ketika dengan cara restitusi pendekatan itu, walaupun anak-anak mengalami yang kita lakukan itu tadi, ya tetap mereka dan saya hero sama kita dan masih ada pendekatan emosional sama kita. Nah itu mungkin Bapak Ibu. Jadi memang ya perlahan sama-sama kita bertransformasi, sama-sama kita mempelajari, karena mau nggak mau, walaupun tidak ikut atau belum diberi kesempatan ikut guru penggerak, kita tetap masuk kepada kurikulum Merdeka Belajar dan kita dituntut. Sekarang kelas 10, besok kelas 11, 12 dan secara keseluruhan kita mau nggak mau akan masuk ke arah sana. Jadi sama-sama belajar. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Atau dicukupkan sekian Bapak Ibu? Ya, nggak ada lagi Bapak Ibu ya? Nggak ada. Iya, ini sekitar reformasi Bapak Ibu. Kita kalau baik ke anak bakalan baik. Mungkin Bu Melda pernah cemburu ke saya. Kenapa Pak Sujadi ini dipanggil anak TKR, gubernur dipanggil kok komandan dan segala macam. Saya ikut pimpinan aja. Kalau anak-anak kan ditanya seperti itu. Karena alhamdulillah Bapak Ibu, selama saya ngajar saya tidak pernah marah ke anak. Saya tanya mereka baik-baik, karena sebetulnya anak itu melanggar aturan pasti ada kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Terlambat kebutuhannya apa? Ditanyanya nggak punya motor, nggak terpenuhi. Itu salah satu penyebabnya Bapak Ibu. Kita selami dulu kebutuhan dasarnya itu apa kurangnya. Pasti anak jawab. Kalau kita bisa mencukupi, kita cukupi.
kalau enggak kita bimbing aja Bapak Ibu. Nah, yang saya ambil langkah dari modul ini Bapak Ibu, kita itu diajari anak itu selain bentuk karakter. Jadi perubahannya adalah di karakternya Bapak Ibu. Yang tadinya ketemu gurunya pemarah, ketemu gurunya senyum. Itu seperti itu Bapak Ibu. Yang tadinya cuek, ya lari ketemu gurunya, ketemu gurunya ada gurunya di belakang saya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Yang kita kejar adalah bagaimana karakter anak itu bisa berubah yang lebih baik. Itu di kurikulum Merdeka. Seperti itu ya Pak Musi. Baik Bapak Ibu, apabila tidak ada pertanyaan, mohon izin saya sedikit saja menyampaikan. Kami tiga orang SMK dari SMK Negeri 1 Bekauheni mengajak Bapak Ibu untuk bergabung mendaftar pendidikan guru penggerak pada angkatan berikutnya Bapak Ibu. Dan ini juga informasi bagi kawan-kawan yang belum sertifikasi bahwa pendidikan guru penggerak ini menjadi salah satu golden ticket untuk mendapatkan sertifikasi, yaitu tidak harus mengikuti pendidikan, tidak mengikuti PKL kalau tidak salah ya, tidak mengikuti uji komprehensif, tapi hanya mengikuti uji pengetahuan atau UT. Mohon maaf kalau ada salah, tapi kira-kira golden ticketnya itu ada, itu dari Permendikbud nomor 54 tahun 2022 tentang sertifikasi. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator.